mobil listrik ini sebenarnya punya potensi yang besar loh. Hai guys, balik lagi sama gue Jason Andika Syarif. Dan hari ini gue OTW bareng Honda IN1 versi listriknya Honda HR-V. So, apa aja yang membedakan dia dari saudara-saudaranya yang bermesin bensin maupun juga hybrid? Langsung aja kita bahas, OTW yuk! Sebelum kita mulai reviewnya, pertama-tama kita ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Honda Jakarta Center yang udah kasih kita kesempatan untuk review mobil ini. Yes, ini dia Honda IN1, sebuah crossover atau SUV compact listrik, alias sebenarnya ini adalah versi listriknya Honda HR-V. Sedikit cerita ya tentang mobil ini. Sebenarnya mobil ini adalah hasil kolaborasi antara Honda dengan Dongfeng. Ya, kalian pasti familiar ya, Dongfeng. Yang kita ketahui, Dongfeng Sokon atau DFSK. Salah satu brand China yang udah eksis di Indonesia. Ya, jadi mereka berkolaborasi membuat mobil ini, si Honda IN1. Jadi sebenarnya mobil ini awalnya itu dikhususkan untuk market China. Gitu. Nah, ini lucu ya. Mobil Jepang, tapi build up China. Ya, tapi mobilnya bagus sebenarnya ya. Oke, nah sedikit cerita tentang mobil ini. Pertama kali kehadirannya di Indonesia itu diluncurkan di ajang IIMS 2025, jadi tahun lalu ya. Dan strategi marketingnya itu agak unik ya menurut kita. Jadi mobil ini tuh gak punya harga, jadi gak punya price list. Gak ada tuh harga OTR Jakartanya itu gak ada. Melainkan mobil ini itu ditawarkan dengan skema berlangganan. Jadi gampangnya kalian tuh kayak nyewa mobil ini bayar biaya bulanannya yang sebesar 22 juta rupiah per bulan. Wow. Dan ditawarkan sama Honda itu tenornya sampai 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Karena Honda berpikir sebenarnya target market mobil ini tuh buat B2B atau perusahaan. Biasanya umur guna mobil kendaraan operasional itu sampai 5 tahun. Yang akhirnya sampai nanti setelah 5 tahun selesai, kalian akan ditawarin nih, mau beli mobilnya nggak? Jadi kalian dikasih opsi untuk memiliki mobil ini sepenuhnya. Nah, tambah berapa rupiahnya itu kita belum tahu ya. Mungkin kalian udah ada yang tahu, leave comment di bawah. Jadi kita hitung-hitung aja deh, hitung-hitungan singkat aja. Berapa sih mobil ini ya kalau kita bayar bulanan? 22 juta dikali 5 tahun. Nah, kalau 5 tahun tuh berarti 60 bulan. 22 kali 60 itu sama dengan 1.320 juta rupiah. Angka yang fantastis lumayan ya. Banyak dari kalian yang bilang, wah mahal banget. Sama, kita setuju kok. Nah, tadi gue udah sempat mention kalau mobil ini sebenarnya potensial. Coba kalau ditawarkan dengan harga umum gitu, jual umum gitu. 500 jutaan, itu sampai 600 lah, 600 jutaan. Mobil ini masih worth it banget. Kenapa? Langsung aja kita mulai bahas yuk. Mulai dari desain eksteriornya, tampang depannya. Apa yang membedakan dia dengan saudara-saudaranya yang bermesin bensin maupun juga hybrid? Pertama, yang paling kentara, grillnya nih. Ya, since ini adalah sebuah mobil listrik, jadi udah nggak ada lagi nih lubang-lubang grill di sini. Ini lebih seamless aja, futuristik. Dan di balik grillnya ini, itu ada sebuah port charger. Cara bukanya mekanismenya unik, tinggal tekan aja tombol di sini dan otomatis dia terbuka. Ya, di sini ada iluminasi berdenyut gitu ya, kalau lagi charging dia kayak denyut gitu, keren. Dan dia pasti sudah support DC fast charging, bisa sampai 78 kW. Wah, kenceng ya, lumayan. Dan tutupnya kalian tinggal gini aja. Nah, yang beda yaitu pastinya emblem Hondanya. Ini emblem Honda, lineup elektriknya Honda. Lalu kemudian juga untuk lampunya, ini sebenarnya masih sama dengan Honda HR varian lainnya. Dia udah full LED, sebenarnya modelnya sama ya. Dan untuk lampu seinnya, dia sudah sequential. Keren. Ya, ini sama seperti yang di varian RS. Lalu kemudian kalau ke bawah, di sini ada DRL LED dan desain
bumper depan yang juga beda. Dia lebih seamless, futuristic, lebih minimalis gitu. Ada aksen chrome dan juga piano blacknya nih di depan sini. Di depan sini ada 4 parking sensor. Sekarang kita lanjut ke bagian samping. Yang paling kentara perbedaannya yaitu di desain velgnya. Ukurannya sebenarnya sama dengan yang varian RS maupun juga E-Plus, itu di 18 inch. Cuman desainnya ini bener-bener beda banget. Keren ya, dia multi-spoke, palang-palang kecil-kecil banyak gitu. Warnanya kombinasi hitam glossy dan juga silver accent gitu. Panjangnya sama di kisaran 4,3 meteran. Ya, dia masuk dalam kelas compact SUV. Dan dari pertama mobil ini muncul, gue selalu suka sama desain sampingnya. Itu kayak ala-ala coupe gitu ya. Yang membedakan apa? Yaitu kalau kalian perhatikan di spion kaca kirinya itu nggak ada lagi kamera. Ya, jadi mobil ini nggak punya fitur Honda Lane Watch seperti yang ada di Honda HR-V lainnya. Lanjut ke bagian belakang, yang membedakan juga yaitu lampunya, desain lampunya. Di N1 ini lampunya tuh kayak yang versi pre-facelift, HR-V yang pre-facelift. Jadi bukan yang kayak sekarang, tapi bagus, tetap bagus. Dia mikanya bening gitu ya, udah full LED semua. Ini yang bedain juga lampu sennya, lampu mundurnya, lampu rem utamanya udah full LED. Dan yang paling gue suka, yang membedakan juga di jalan gitu ya, itu emblem Hondanya. Ini keren ya, dieja gitu, Honda. Dan dia ada di posisi tengah gitu, keren. Ada emblem IN1-nya dan juga pas ya, bumper belakangnya beda. Desainnya lebih minimalis, futuristik. Dan ada 4 parking sensor dan sebuah parking kamera. Oke, itu aja dari bagian eksteriornya. Sekarang kita lanjut ke bagian interiornya. Sebelum kita masuk ke interiornya, gue mau bahas dikit nih tentang bagasinya. Sebenarnya nggak banyak beda sih, tapi yang membedakan adalah, nah, mekanisme pembukaannya nih. Oke, nah kalau yang di varian RS seperti yang kita tahu, dia udah power tailgate, tapi di Honda IN1 ini belum, masih manual biasa ya. Dan ini dia ruang bagasinya, mohon maaf agak berantakan, kurang lebih sama sih ya. Ya, cukup lah buat kebutuhan sehari-hari gitu ya. Kalau masih kurang, kalian bisa lipat kursi baris keduanya ya, dengan konfigurasi 60-40 gitu. Oke, itu aja dari bagasinya. Sekarang kita lanjut ke bagian interiornya yuk. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian interior baris kedua dari Honda IN1 ini. Nah, ini dia yang membedakan dengan saudara-saudaranya yang bermesin bensin maupun juga hybrid, yaitu di sini nggak ada fitur, salah satu fitur andalannya Honda. Apalagi kalau bukan Honda Ultra Seat. Ya, ini sayang banget ya, di sini nggak ada. Itu lumayan praktikal banget untuk naruh barang lebih banyak lagi, tapi di Honda IN1 ini nggak ada. Ya ini mungkin karena di bawah ini floornya jadi agak lebih tinggi ya, karena ada baterai yang tertanam di bawah sini. Oke, langsung aja yuk kita masuk. Bedanya apa aja? Ya, oke, di sini langsung first impression gue ketika duduk sini. Ya karena lantainya floor yang lebih tinggi tadi, karena ada baterai di bawah sini, jadi nih kakinya tuh agak melayang ya. Jadi thigh supportnya nggak sebaik dengan jika dibandingkan dengan Honda HR-V lainnya gitu. Nah ini agak melayang nih kaki gue. Tapi overall duduk di sini nyaman ya. Kursinya enak, udah dibalut leather semua, udah berbahan kulit. Ada 3 headrest di sini di baris kedua dan juga sebuah armrest yang nggak ada stoppernya. Jadi dia rebahan di sini ya di kursinya. Tapi overall enak sih, kursinya empuk gitu ya. Dan untuk bahan door trimnya juga sama seperti dengan HR-V varian lainnya gitu ya. Yang membedakan di sini, yang keren di Honda IN1 ini, dia ada ambient lightingnya ya sampai ke belakang, dari depan dashboard, door trim depan sampai ke belakangnya ada ambient lightingnya. Practicality, Honda nggak perlu diraguin lagi. Di sini ada cup holder gitu ya kanan kiri, tempat penyimpanan juga di sini. Dan juga ada kisi-kisi AC ya di sini, dan juga ada 2 buah USB-C port dan sebuah tempat penyimpanan terbuka lagi di sini. Ada pocket ya untuk di kursi baris penumpang sini, tapi sayangnya di sini nggak ada nih, nggak ada pocket lagi. Oke, itu aja dari bagian belakangnya. Sekarang kita lanjut ke bagian depan nih. Let's go. Oke, sekarang kita lanjut ke driver seat dari Honda IN1. Nah, pertama-tama gue mau bahas dulu nih dari dashboardnya. Sebenarnya desainnya itu overall itu mirip, cuman layoutnya aja nih yang berbeda dengan Honda HR-V varian lainnya. Ya, yang pertama yang terlihat jelas yaitu di sini. Di sini ada sebuah layar
dengan orientasi vertikal. Nah, kalau yang kita tahu kan Honda HR-V lain tuh biasa gitu ya, dan dia lebih integrated. Kalau ini enggak, ini kayak ada layar gitu ditempelin. Vertikal, ini tipikal mobil-mobil listrik asal China kekinian gitu ya. Ya, tapi bagus, layarnya gede, ukurannya di 15,1 inch, gede. Di sini kalian bisa pantau semua ya, menu utama, termasuk pengontrolan kendaraan itu kalian atur semua di sini termasuk. Nah, ini dia sama seperti dengan mobil listrik kekinian, yaitu pengontrolan AC-nya nih. Jadi ini udah minim tombol fisik ya. Di sini ngontrol AC-nya pun itu lewat layarnya gitu ya, dan bagusnya dia udah dual zone auto climate control. Ya, lalu kemudian juga di sini kalian bisa pilih nih mau menu apa, banyak ya, termasuk power flow. Ini kalian bisa pantau di sini. Ya, navigation juga udah ada di sini ya. Ada navigation-nya, terus kalian juga pastinya di sini udah support Apple CarPlay maupun juga Android Auto. Nice. Tombol fisiknya cuma ada di sini di bawah nih. Ini buat defogger. Nah, ini juga yang membedakan dengan HR-V lainnya. Di EN1 ini dia ada defogger untuk kaca spion, baik di kanan maupun juga di kiri. Ya, lucu ya. Jadi kalau misalkan kaca spion kalian berembun, kalian tinggal pencet ini aja gitu. Nice. Kalau di Indonesia kayaknya kurang relate ya, tapi kalau hujan kayaknya lumayan membantu. Lalu kemudian lanjut lagi, di tengah sini mata gue perih banget kena keringet sendiri. Oke, lanjut lagi di center console, konsol tengahnya. Di sini ada sebuah wireless charger, lalu kemudian ada dua USB port, yang satu USB A dan juga ada USB-C. Lalu ada 12 volt socket, dan di sini juga yang membedakan ya. Ini dia udah nggak pakai gear lever atau shifter lagi, dia udah modelnya tombol seperti ini untuk gearnya, ganti giginya. Lalu kemudian juga di sini ada tombol toggle untuk drive mode. EN1 sama seperti dengan Honda HR-V lainnya, dia ada 3 driving mode. Yang pertama itu ada Econ, normal, dan juga sport gitu ya. Ada 2 cup holder di sini. Ada electric parking brake, ada brake hold, dan ini juga yang bikin mobilnya spesial, yaitu di sini ada sebuah plakat tulisannya EN1 dan ada bendera Indonesianya nih. Di sini juga dia ada tulisan state unit keberapa. Ya, kebetulan unit yang kita coba, yang kita tes ini dia unit ke 57. Wow, dan Indonesia for your information itu kebagian 300 unit Honda EN1. Nice. Lanjut lagi, di sini ada sebuah armrest ya, dan juga ada tempat penyimpanan tertutup di sini. Ya, bahan kursinya sama seperti di belakang tadi, dia udah full leather dan juga ada stitching kayak biru-biru dan putihnya nih. Ini juga yang membedakan di dashboardnya, ini bahannya udah soft touch yang di sini ya, walaupun di atas ini masih pakai plastik ya. Tapi ini juga yang membedakan dengan HR-V lainnya, yaitu ada stitching biru dan juga putih, dan juga ada ambient lightingnya nih di sini. Door trimnya bagus ya. Ini udah soft touch nih yang untuk di bagian depan. Ada ambient lighting juga. Nice. Lanjut lagi ke sini. Di sini ada sebuah instrumen cluster berukuran 10,25 inch. Resolusinya bagus ya. Ini kalian bisa pantau semuanya kendaraan status dari kendaraannya, termasuk juga kalian bisa mantau Honda Sensing atau sistem ADAS. Nanti kita akan bahas kalau pas kita nyetir ya. Lalu kemudian juga di sini untuk setirnya dia udah belt leather. Dia di sini ada tombol untuk mengatur entertainment sistemnya, dan di sini untuk mengatur adaptive cruise control, salah satu fitur ADAS-nya atau Honda Sensing-nya ya. Lalu di sini ada pedal shifter. Cuman bedanya kalau di EN1 ini pedal shifternya untuk ngatur tingkat regenerative braking-nya. Gitu. Kalau minus dia semakin kerasa gitu ya, ada 3 level. Kalau plus dia mobilnya semakin gliding gitu. Nah, untuk pengaturan setirnya dia sudah tilt dan juga teleskopik. Dan untuk pengaturan kursinya dia udah full elektrik nih untuk sisi driver, tapi sayangnya untuk sisi penumpang bagian depan belum ya, masih manual aja. Tapi di sini dia pengaturannya udah lengkap ya, bisa naik turun gitu ya, recline, maju mundur. Nah, udah lengkap gitu. Oke, itu aja sih ya dari bagian depannya. Sekarang kita langsung bahas aja yuk. Apakah ada perbedaan di sensasi berkendaranya? Langsung aja, OTW. Oke, sekarang gue sudah berkendara bersama dengan Honda EN1. First impression gue ketika mengendarai mobil ini, ya, karakter mobil Honda itu masih tetap kental terasa di mobil ini.
Ya gue suka banget. Tapi sebelum ke situ gue pengen bahas dulu nih hal yang pertama yang membedakan dia dengan Honda HR-V varian lainnya, baik yang bermesin bensin maupun juga yang hybrid, yaitu di posisi duduknya, posisi mengemudinya. Ya, tadi kita udah sempat mention kalau pengaturan kursinya untuk sisi driver itu udah full electric ya, dan pengaturannya juga udah lumayan lengkap. Dan di sini gue udah atur set paling rendah posisi duduknya, tapi masih kerasa lumayan tinggi gitu. Jadi kesannya tuh kayak masih commanding gitu. Ya, kalau kita tahu ya mobil Honda lainnya ya, itu posisi duduknya tuh selalu bisa di-set rendah banget. Jadi feel sporty, kesan sporty itu kerasa. Nah, tapi kalau di Honda IN1 ini agak berbeda. Ini dia walaupun udah paling pendek, paling rendah gitu posisi duduknya, tapi dia masih kerasa lumayan tinggi. Ya itu karena tadi yang gue udah sempat mention juga sebelumnya, itu floor-nya tuh naik gitu, lantainya. Karena memang ada baterai di bawah sini. Jadi ya mungkin itu salah satu faktor ya, alasan kenapa posisi duduknya nggak bisa serendah itu. Oke, itu satu. Kedua, yang membedakan yaitu kekedapan kabinnya. Ini justru di Honda IN1, kekedapan kabinnya itu bisa gue bilang lebih baik jika dibandingkan dengan HR-V lainnya. Honda itu selalu punya PR itu di urusan road noise. Ya, suara kolong gitu, suara roda itu lumayan intrusif ke dalam. Tapi kalau di Honda IN1 ini surprisingly enggak loh. Ini gue di kecepatan 90 km/jam nih sekarang. Suara road noise itu bener-bener bisa diredam dengan sangat baik. Ya, good job Honda. Ya, begitu pula juga untuk suara-suara angin dari luar itu bisa diredam dengan sangat baik di mobil ini. Luar biasa. Lanjut lagi, sekarang gue mau bahas soal ciri khas mobil Honda yang masih kental terasa di Honda IN1 ini. Salah satunya, yang pertama yaitu karakter suspensinya. Seperti yang kita tahu ya, karakter suspensi mobil Honda, tidak terkecuali dengan Honda HR-V, itu cenderung stiff atau bisa gue bilang keras gitu ya. Cuman kerasnya itu bukan berarti bikin mobilnya nggak nyaman, mental-mentul. Enggak. Dia tetap stabil, mobilnya enak, cukup refine gitu ya. Misalkan kita ngelewatin sambungan jalan tol nih yang lumayan gitu ya. Tuh, enak gitu kayak duk gitu. Dan gue paham sih kenapa dibuat stiff. Terutama di Honda IN1 ini. Bahkan bisa gue bilang di IN1 ini lebih set suspensi itu dibuat sedikit lebih stiff jika dibandingkan dengan Honda HR-V varian lainnya. Karena ada baterai yang kapasitasnya itu cukup besar di 68,8 kWh. Dan pasti bobotnya juga berat banget. Makanya dibuat suspensinya agak sedikit lebih stiff. Ya, kalau menurut pengetesan gue ya, menurut gue gitu. Ya, supaya mobilnya itu tetap stabil, nggak ngayun-ngayun. Nah, biasanya beberapa mobil listrik ada nih ya, itu dia mau nyaman, tapi karena bawa bobot baterai yang lumayan berat, jadi jatuhnya tuh ngayun, mobilnya ngayun-ngayun gitu. Nah, jujur gue lebih prefer yang kayak gini, mendingan dibuat stiff aja sekalian. Tapi tetap dalam taraf nyaman ya, yang nggak bikin sampai gubrak-gubrak gitu. Amburadul, enggak, mobil ini tetap masih oke lah, masih nyaman gitu buat daily driving kayak gini. Lalu kemudian ciri khas mobil Honda kedua yang masih kental kerasa di sini yaitu handlingnya. Iya, mobil ini tuh masih fun banget loh ini, maupun mobil listrik ya. Itu itu tuh masih wah. Nih misalnya kita ganti lajur gitu ya di jalan tol. Setirnya tuh direct, handlingnya cukup sharp gitu ya. Masih oke banget ngikutin. Kalau misalnya kita ke kiri, ke kanan, mobilnya tuh ngikut gitu. Ya, ini ciri khas mobil-mobil Honda ya, selalu fun to drive. Tidak terkecuali di Honda IN1 ini. Gua salut sih, ini salah satu mobil listrik yang paling fun to drive menurut gue. Mantap Honda. Oke, sekarang gue mau bicara soal fitur keselamatan aktif atau yang kita kenal sebagai ADAS ya, Advanced Driver Assistance System, yang Honda sebut itu sebagai Honda Sensing. Ya, fitur
ADAS-nya di mobil ini tuh lumayan lengkap ya Honda Sensing-nya. Ya sebut saja misalkan dia ada road departure mitigation, lalu kemudian juga ada blind spot monitoring pastinya ya untuk kaca spion kanan kiri, lalu kemudian juga ada collision mitigation braking system, dan yang gue suka juga di sini dia udah ada adaptive cruise control with low speed follow ya. Jadi dia bukan cruise control biasa, dia bisa menyesuaikan dengan kecepatan kendaraan di depan kalian. Dan mobil ini juga punya sistem lane keeping assist yang smooth banget gitu. Kalau misalkan kita aktifin ya, nih kita aktifin sekarang lane keeping assist-nya. Nah, otomatis di MID kelihatan ya, dia hijau gitu ya, lajur kanan kiri ya marka jalannya. Dia tuh smooth banget. Tuh, ini gua nggak pegang setirnya ya. Tuh, dia halus gitu. Nice. Ya, dan kalau misalkan kita aktifin fitur cruise control-nya, nah dia otomatis kayak semi autopilot gitu mobilnya, jadi bisa nyesuaiin nih kecepatan kendaraan di depan kita gitu. Udah deh, ini lumayan banget nih berguna buat road trip gitu misalnya, atau di jalan tol yang lancar. Ya bahkan dia bisa low speed follow gitu, bahkan bisa stop and go function gitu. Jadi kalau mobilnya berhenti, dia ngikut berhenti juga. Dan bisa diatur jaraknya nih lewat tombol yang ada di setir, itu jarak antara mobil kita dengan kendaraan di depan. Ya ada 4 level ya, 4 bar gitu. Short, ada middle, extra long, long sama extra long gitu. Nice, bagus, fiturnya lumayan lengkap. Oh iya, salah satu fitur yang juga absen nggak ada di mobil ini yaitu panoramic roof. Ya walaupun banyak yang mengeluhkan gitu ya, mekanisme pembukaan covernya itu ribet gitu, origami, kayak main origami. Ya Honda IN1 ini dia nggak punya panoramic roof seperti yang ada di varian RS. Dulu di varian SI ada, tapi sekarang di I atau I Plus gitu ya, itu udah nggak ada lagi. Nah, jadi di sini nggak ada ya. Ya sayang. Itu sebenarnya fitur yang it's nice to have. Tapi di Honda IN1 ini nggak ada panoramic roof. Bicara soal spesifikasi baterai dan juga motor listrik dari Honda IN1 ini, dia punya kapasitas baterai di 68,8 kWh. Dan menurut klaim dari Honda, mobil ini bisa menempuh jarak sampai 500 km menurut metode perhitungan NEDC. Lumayan ya. Dan selama gua ngetes mobil ini, cukup akurat kok. Battery manajemennya lumayan bagus gitu. Lalu kemudian juga bicara soal motor listriknya, dia punya single electric motor. Di depan, mobil ini berpenggerak roda depan, front wheel drive. Dan tenaga motor listriknya itu bisa di 204 PS dan torsinya di 310 Nm. Lumayan banget ya, tenaga yang lumayan banget untuk pemakaian sehari-hari. Ataupun misalnya kalian pergi keluar kota, kayak di jalan tol kayak gini. Kita cobain ya, sekarang kita mobil ini dia punya 3 mode berkendara, drive mode yang bisa kalian rubah nih, mulai dari Econ, ya dia power delivery-nya tuh smooth gitu ya. Kalau kita ke normal, dia agak lebih, lumayan kenceng ya. Kalau sport, mobil ini kenceng sih. Iya, dia kayak galak gitu, tapi dia karakternya bukan yang kayak ngejambak gitu, kasar, enggak. Dia gradual, enak banget. Di depan kita ada Porsche, coba kita kejar ya. Ya mobil ini kenceng sih, kenceng mobilnya, apalagi di sport ya. Power delivery-nya tuh gradual gitu, enak, gak yang smooth banget, tapi bukan yang geradakan kasar menjambak gitu, enggak. Pas aja. Kita juga udah tes akselerasi 0-100 km/jam dari Honda IN1 ini pakai aplikasi yang namanya Speed Up. Nah, lucunya aplikasi ini bisa di connect ke Apple CarPlay dan nanti kelihatan tuh di head unitnya. Beberapa kali kita tes dan kita dapat figur akselerasi di kisaran 8 detik. Wow, itu lumayan kenceng ya. Dan yang mana figur itu nggak jauh beda dari klaimnya Honda di 7,6 detik. Luar biasa nih mobil emang. Oke, jadi dari tadi kita udah OTW bareng Honda IN1 dan bisa gue simpulkan kalau mobil ini tuh emang sebenarnya punya potensi yang gede banget
Ya, kalau misalkan strategi marketing Honda, ini mobil ini itu dijual secara umum seperti biasa. Dia punya harga gitu ya, punya price list. Kalau mobil ini dibanderol dengan harga misalnya 500-600 jutaan, gue yakin mobil ini bisa laris manis sih. Ya karena mobilnya mulai dari desainnya itu cakep gitu ya, ganteng. Siapa sih yang nggak suka modelnya Honda HR-V terbaru gitu ya, keren. Lalu kemudian juga karakter Hondanya itu masih kental terasa di mobil ini. Walaupun dia udah kolaborasi dengan Dongfeng, tapi tetap fun to drive-nya kerasa gitu ya. Dan mobil ini enak buat dikendarai. Dan juga performa motor listriknya juga mantap. Range-nya juga lumayan jauh, bisa sampai 500 km. Fiturnya juga lengkap. Jadi mobil itu bisa gue bilang ini hampir complete package gitu. Coba aja, andaikan aja mobil ini dijual secara bebas seperti biasa gitu ya, secara umum. Bakal laris manis nih. Oke, itu aja review dari kita. Thank you for watching. Like video ini, subscribe ke YouTube channel kami di OTW Indonesia. Dan juga main-main ke Instagram kita di Obsessed to Wheels. Begitu pula juga untuk TikTok kita di OTW Indonesia dan website kita di otwindonesia.com. Oke, sekian aja. Gue Jason Andika Syarif pamit. OTW lagi yuk!